coba nyambung pembahasan kemarin soal rasa itu syair yang di video judul rasa itu coba disambung ya. Dikatakan kemarin di situ bahwa dengan akal kita nggak akan bisa menyampai rasa benar. Kok kayaknya di situ mengatakan yang berperan, sangat berperan ini hati, perasaan lah ya. Iya, lalu pertanyaannya, apakah hati yang katanya sebagai yang lebih dominan itu mutlak-mutlak bisa dijadikan pegangan atau bisa dipercaya? Enggak juga, tak pikir gitu loh. Di situ dia juga tetap dibutuhkan si nalar untuk bisa mengatur benar salahnya. Contoh, ini ngomong makanan ya. Anak kalau hanya diikutin hatinya, selera dan hatinya, ya tentu cuma akan mau permen, es krim, sama coklat-coklat, kue gitu. Nggak boleh, nggak bisa ya. Maksudnya juga itu juga yang dikatakan hati itu juga mutlak dipercaya juga enggak, karena di sana juga ada wilayah prasangka itu. Prasangka juga tempatnya di daerah situ gitu. Dan kita tahu prasangka itu kebanyakan juga nggak bener. Contoh juga gini, dalam hal lain ketika kita berpergian di satu daerah yang baru atau daerah asing, misal udah masuk waktu sholat, ambil wudhu, persiapan segala macem, lalu kita sholat sesuai dengan arah yang dikatakan hati kita. Kadang salah, penduduk setempat mengatakan, mas arahnya sebaliknya ya. Akal ngikutin omongan penduduk setempat karena pasti benar, tapi kadang hati ini masih aneh ya, masih ngerasa masih belum bisa menerimanya ya. Dalam kasus lain juga orang-orang yang tertipu dalam kisah percintaannya itu juga kenapa? Karena sedikit menggunakan nalar. Banyak lah kita tahu cerita-cerita kayak gitu loh. Jadi meskipun nalar memang nggak bisa merasa, tapi dia bisa dijadikan tolak ukur apakah yang sudah kita lakukan ini benar apa enggak. Kalau kita makan terlalu banyak manis misalnya, itu bagus enggak buat kita, itu akal yang bisa ngatur itu. Kalau hati maunya, kalau rasa ya maunya tentu yang seneng-seneng aja, maunya yang manis, yang enak, yang sesuai dengan indera pengecap kita. Jadi bisa dikatakan, kalau boleh dikatakan, akal dan hati itu juga dua-duanya hanya penasehat buat diri ini gitu loh. Akal dipakai, hati dipakai, dan kitalah penguasanya, karena kita yang akan menanggung akibatnya. Kalau terlalu banyak pakai akal, kita sedikit menjadi orang yang bisa merasa. Terlalu banyak pakai hati, kita akan nggak ada pijakan buat melakukan sesuatu. Itu nggak ada pijakan, mau gue aja gitu. Atau ya kalau yang sentimen ya akan sering merasakan sedih. Kalau yang cengeng, orang-orang cengeng kan kayak gitu ya. Nggak bisa, untuk bisa menentukan benar salahnya itu nggak bisa. Kalau lagi iba sesuatu yang salah bisa kelihatan kasihan. Dua-duanya tetap harus dipakai, harus seimbang. Karena kita masih hidup di dunia materi yang butuh pijakan. Bahwa makanan ya, bahwa cabai mengandung ini itu dibutuhkan saat begini, dan jeruk begini dibutuhkan saat kondisi seperti ini. Coklat dibutuhkan dalam kondisi ini, karbohidrat, protein, vitamin itu juga dibutuhkan. Dua-duanya milik kita dan dua-duanya tetap harus seimbang kita memakainya gitu. Kalau ngomong dalam bab yang lebih serius, bukankah dia yang sudah memberikan rasa atau hati adalah juga dia yang sudah memberikan akal atau nalar.
Gimana tuh? Bener nggak? Nggak bisa. Hati wilayahnya anu aja, bisa merasa tapi nggak bertanggung jawab atas benar salahnya. Sedangkan akal bisa mengatur benar salahnya tapi nggak benar-benar bisa merasa. Masing-masing ada positif dan negatifnya. Udah, coba dulu kayak gitu, ntar kalau ada disambung lagi.